Halo, halo, apa kabar? Kita kembali lagi ngobrol bersama dengan Bung Rocky Gerung, tapi saya kira mungkin kita tinggalkan dulu sebentar Mahkamah Konstitusi dan kita akan lihat peta di luar Mahkamah Konstitusi karena saya kira nggak kalah serunya ya berkaitan dengan soal kabinet dan juga perebutan posisi terut di DPR terutama. Karena gini, Bung Rocky kan Pak Pratikno akhirnya membantah bahwa dia dititipkan oleh Pak Jokowi ke Pak Prabowo begitu ya. Itu satu sisi ya kalau dia membantah sih nggak terlalu mengejutkan lah begitu dan kemudian saya kira publik juga akan sudah punya satu pandangan yang sama bahwa ya kalau apapun yang disampaikan oleh Istana membantah pasti itu diartikan sebaliknya juga gitu ya Bung Rocky. Yang kedua, saya kok lihat PDIP masih tetap apa ya tetap menunjukkan kekhawatiran bahwa kan ada upaya untuk merebut kursi ketua DPR itu kendati kursi mereka itu sekarang jumlah kursinya terbanyak kan dan secara MD3-nya kan pasti mereka yang ya harusnya mereka yang dapat posisi itu tapi ada kekhawatiran revisi MD3-nya dengan begitu bisa Golkar yang mengambil alih. Pasti bukan tanpa alasan dong kalau PDIP mengatakan kekhawatiran itu pasti mereka juga mendapat informasi tertentu gitu Bung Rocky. Saya kira kalau tentu ada ambisi Golkar untuk ambil ketua DPR. Tapi kan ini kita mesti baca bagaimana Pak Prabowo membaca konstelasi di DPR Ya, nanti ya, itu. ya. Dan bagi Prabowo mungkin bebannya terlalu berat kalau PDIP beroposisi itu. Mm, Jadi kelihatannya Prabowo mungkin akan cari semacam ya local wisdom loh, bahwa oke lah kan saya tidak bermusuhan dengan Ibu Mega tuh, dan mm, Ibu Mega memang bermusuhan dengan Pak Jokowi. Tetapi juga Megawati mungkin melihat potensi bahwa Jokowi itu tetap kekuatannya masih masih besar, paling nggak sampai Oktober nanti itu. mm. Dan fasilitas itu yang memungkinkan orang menduga bahwa akan ada pertemuan antara Prabowo dan Megawati. Tentu yang kita duga sebagai pertemuan itu adalah upaya Prabowo untuk menenangkan keadaan kan. Karena kalau misalnya situasi di Mahkamah Konstitusi itu berlanjut dengan dalil-dalil moral, itu bisa PDIP betul-betul mengambil sikap beroposisi pada Prabowo. Padahal PDIP hanya ingin beroposisi pada Jokowi kan, Mm. atau pada Gibran terutama tuh. Jadi bagian ini kita mesti lihat relasi personal sebetulnya antara Prabowo dan Ibu Mega yang tetap memang manis-manis aja sebetulnya tuh. Hanya karena faktor Gibran mereka kemudian seolah-olah bertentangan di dalam proses perebutan kekuasaan. Tetapi watak Prabowo kan bukan orang yang mau duel habis-habisan tuh. Jadi sebagai seorang junior, saya kira Prabowo yang akan berkehendak untuk meminta bertemu dengan Ibu Mega tuh. Nah, kira-kira itu yang bisa kita bayangkan dan tentu bayangan itu juga dalam upaya untuk memastikan bahwa Gerindra kelihatannya akan mendukung PDIP di DPR tuh dan itu juga sebetulnya menyenangkan Jokowi kan karena Jokowi sendiri nggak bisa ketemu dengan Megawati jadi proposal Prabowo atau Gerindra kira-kira oke, memang adalah hak historis dan hak elektoral dari PDIP untuk tetap menduduki kursi ketua DPR. Jadi Puan mungkin diamankan dengan cara itu tuh. Kita pakai aja kata diamankan tuh karena Puan memang lagi cari aman. Jadi kalau toh katakanlah nanti terjadi pertemuan antara Ibu Megawati dengan Pak Prabowo itu sifatnya hanya courtesy aja ya, Bung Rocky ya. Tapi Ya, sebenarnya ya di level bawah sudah terjadi pertemuan-pertemuan itu. Sinyal-sinyalnya sebenarnya bisa kita lihat kan ketika eh, sidang paripurna di DPR pada waktu Puan pergi justru yang memimpin kan Dasko. Jadi pasti itu ada bukan sekedar menyerahkan begitu saja, pasti ada hal-hal tertentu yang deal-deal di antara mereka begitu ya. Terus kemudian juga Puan datang ke acara buka puasanya Rosan Roslani ya, ketua TKN. Itu kan ini harus dilihat dia ketua timnya Pak Prabowo juga kan. Melihatnya kan begitu ya, Bung Rob? iya betul. Jadi paradigmanya bisa kita bayangkan ada paradigma baru yaitu eh, atau paradigma Prabowo sebetulnya bahwa setelah kompetisi kita koncoan ya kita kita kooperasi kan Hmm. prinsipnya itu. Jadi prinsip itu yang sebetulnya mendalilkan potensi Ibu Mega bertemu dengan Pak Prabowo. Hanya itu dasarnya kan. Dan itu mungkin juga dianggap sebagai ya membuat Jokowi nggak terlalu merasa disingkirkan di dalam opini publik itu karena Hmm. tentu akan diambil kesimpulan bahwa Ibu Mega bersedia bertemu Prabowo karena merasa bahwa
Jokowi itu mampu mengerti relasi Prabowo dengan Ibu Mega lebih kental daripada relasi Megawati dengan Prabowo hari-hari ini. Kira-kira akan dibuat begitu keterangan-keterangan persnya tuh. Tapi sekali lagi bagi Pak Jokowi tetap dia punya ambisi untuk mengambil alih PDIP. Kan Ya, dasarnya ya, itu kan. ya, Ya ya. sebetulnya dicicil juga dan sangat mungkin Jokowi akan mau juga setelah bertemu dengan Prabowo, Ibu Mega, lalu Jokowi bertemu dengan Ibu Mega. Karena nggak mungkin setelah bertemu dengan Prabowo, Mega masih memusuhi Jokowi. Kan itu juga susah dibayangkan kan. Hmm. Jokowi tetap akan panggil pakai standing dia untuk berupaya untuk membujuk Mega supaya udah kalau nggak bisa hostile takeover ya silent takeover lah PDIP. Kira-kira begitu. Jadi kita mesti baca bahwa postulat Jokowi adalah dia harus punya portofolio partai dan yang paling mungkin adalah PDIP itu. Kalau Golkar agak susah lah itu Hmm. menundukkan Golkar tuh. Kira-kira itu poinnya. Jadi kalau Pak Jokowi mulai membantah mengambil alih PDIP betul tadi bahwa memang terlihat ambisi dia dan hanya itu keterangan rasional mengapa Jokowi tetap ingin menguasai parlemen melalui kan kalau Golkar tidak jadi anggota, tidak jadi ketua, sementara PDIP jadi ketua, Jokowi mungkin akan minta posisi yang dia inginkan itu, yaitu ketua koalisi besar. Jadi tukar tambahnya ada di situ. Nah ini yang akan memusingkan Prabowo tuh. Kalau koalisi besar dibentuk, akhirnya pasti akan terbentuk di DPR dan Jokowi minta portofolio sebagai ketua koalisi besar, tentu itu lain lagi hitungannya tuh. Hmm. Dan ini yang akan memicu kembali dinamika politik. Ya, 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 ya. Oke, jadi satu kalau soal perebutan ketua DPR begitu ya, mungkin dari sisi Prabowo akan bilang kepada Golkar, enak di lu, nggak enak di gua, karena dampaknya kan pasti yang akan bermusuhan dengan 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 Iya. dengan Ibu Megawati Prabowo kan begitu. Yang kedua, saya kira itu juga bagian dari Prabowo pasti juga akan melihat itu juga sebagai sebuah ancaman ketika itu satu paket dengan Pak Jokowi kan begitu ya, Bung Rocky termasuk juga menitip-nitipkan Yes. menitipkan para menterinya dan sebagainya. Iya itu jadi Prabowo tahu kira-kira ya Golkar ya mungkin tiga dapat empat atau posisi di kabinet. Tetapi ambisi Golkar untuk menguasai parlemen itu juga akan memberatkan Prabowo sebetulnya tuh. Karena tetap Golkar itu punya cara berpikir sendiri itu. Demikian juga Megawati melihat Golkar. Jadi kelihatannya minggu-minggu ini akan ada semacam lepas dari persoalan Mahkamah Konstitusi, tapi di DPR itu kertamannya lebih mulus kira-kira tuh. Karena di situ kan betul-betul nggak ada moral di situ kan. Itu cuma soal kepentingan mengatur pragmatisme suara di situ kan. Tetapi pada saat yang sama situasi di Mahkamah Konstitusi saya kira akan memanas. Jadi tetap politik akan dinamis. Kendati misalnya ada semacam pendinginan keadaan kalau Prabowo bertemu dengan Megawati. Tetapi publik udah melihat bahwa Anies dan Ganjar itu tetap akan berkelahi dengan Prabowo. Kira-kira begitu kan. Hmm. Jadi dua medan ini yang menarik bahwa Mahkamah Konstitusi udah mampu melampaui kekakuan dia sebagai sekedar mahkamah yang menunggu kasus di loket dan mahkamah udah mulai memakai prinsip judicial activism. Dia sendiri menggali nilai karena itu dia bisa panggil Sri Mulyani dan menteri yang lain tuh. Jadi Ya. dinamika di Mahkamah Konstitusi akan berlangsung dengan prinsip-prinsip pertanggungjawaban moral dari presiden karena dianggap presiden yang memulai keadaan yang tidak bermoral ini. Sementara di Senayan tukar tambahnya berlangsung semata-mata tanpa urusan moral itu kepentingan politik antara atau pembagian kekuasaan aja antara Prabowo dan Megawati. Ya, tapi gini, pertanyaan kita tadi tanda menyinggung soal Mahkamah Konstitusi. Kan Pak Jokowi sudah menyatakan dia mengizinkan para menterinya dipanggil, bahkan katanya tidak ada arahan dan sebagainya. Tapi saya atau kita lah, bukan saya, kita bisa menduga keras bahwa Pak Jokowi itu memberi izin setelah dia merasa yakin gitu, dapat sinyal yang kuat dari Mahkamah Konstitusi bahwa ini akan aman gitu. Dan kemudian kan kita tahu juga bahwa pernyataan Ketua Mahkamah Konstitusi bahwa yang boleh bertanya itu hanya para hakim saja begitu. Walaupun begitu, saya sih kita masih bisa kalau lihat perkembangan apa di Mahkamah Konstitusi dalam dalam beberapa waktu ini kan masih orang-orang seperti Saldi Isra, orang seperti Hakim Arif Hidayat, bahkan Profesor Eni Nurbaningsih itu kan pertanyaan-pertanyaannya sering sangat tajam dan sebenarnya secara tidak langsung meskipun itu sebenarnya normatif orang dalam posisi yang berlawanan dengan pemerintah gitu.
Betul, jadi hak bertanya itu sepenuhnya akan secara eksklusif diambil oleh Mahkamah Konstitusi itu oleh Hmm. hakim-hakim. Di situ juga jebakannya tuh. Seandainya ketajaman pertanyaan itu tidak bisa dijawab oleh Sri Mulyani, oleh Erlangga, oleh Muhajir. Muhadjir dan Ibu Risma, kan pasti akan ada banyak hal yang tidak bisa dia jawab itu. Nah, itu menguntungkan Mahkamah Konstitusi secara diplomatis untuk memanggil Jokowi. Kan nggak bisa dijawab oleh menterinya kan. Jadi Mhm. publik juga akan anggap ya kalau nggak bisa dijawab oleh menterinya maka giliran berikut Mahkamah Konstitusi harus memanggil Jokowi itu. Nah kalau Mahkamah Konstitusi merasa tidak bisa memanggil Jokowi maka Mahkamah Konstitusi akan dicaci lagi tuh. Anda udah masuk dalam tahap yang baru kenapa mundur lagi tuh? Kan mestinya pertanyaan-pertanyaan tajam itu bisa dijawab oleh Ibu Sri Mulyani. Tetapi kita bisa bayangkan Sri Mulyani nggak mungkin menjawab secara tuntas bahwa dia Ya. mungkin satu malam dipanggil oleh Jokowi untuk memaksa supaya keluarin anggaran tuh atau ditelepon secara khusus. Kan bagian itu mestinya juga ditanya, misalnya apakah Ibu Menteri pernah di luar sidang kabinet ditelepon oleh Pak Jokowi dan langsung minta 400 atau 500 triliun itu digelontorkan di 1 minggu sebelum sebelum pemilu. Lalu Ya, Sri ya. Mulyani mungkin jawab, ya tidak loh, kenapa Anda keluarin uang tuh? Itu kan bukan keputusan kabinet. Lalu di cross check dengan Risma, apakah data yang dimiliki oleh Departemen Sosial sedemikian besar sehingga harus diturunkan per 50 triliun. Jadi kelihatannya itu tuh. Nah, kalau Sri Mulyani atau Ibu Risma menjawab iya, ya udah itu artinya tanggung jawabnya memang ada pada presiden. Presiden tidak perlu dipanggil lagi, langsung aja dirumuskan bahwa presiden memang memerintahkan itu dengan prinsip yang tanpa kontrol DPR kan gampang aja tuh. Nah sebaliknya kalau Sri Mulyani ragu dan Risma ragu menjawab, ya ada hak publik jurnalis untuk minta kalau begitu panggil yang bisa menjawab siapa ya presiden yang bisa menjawab. Ya, ya, Jadi ya. ini enak betul nih tukar tambah atau intrik papan catur di Mahkamah Konstitusi. Ya, kalau soal pemanggilan presiden sudah diusulkan oleh tim Paslon 3 ya. Todung Mulyadis menyatakan langkah baiknya kalau presiden bisa dihadirkan. Tapi dalam kasus yang 4 orang menteri ini, Bung Rocky, saya yakin kita pasti sudah bisa membayangkan jawaban dari Erlangga dan Pak Muhajir. Termasuk Ibu Sri Iya. Mulyani kita bisa bayangkan. Tapi kalau Bu Risma, saya kira mungkin akan semakin tajam pertanyaan dari hakim, dia akan semakin senang begitu. Kelihatannya begitu. Jadi tetap ada faktor burisme yang tiba-tiba nyerocos Iya, begitu. iya, Artinya iya. apa? Ini kan saya sudah siap hari Minggu saya sudah siap bahkan untuk membagikan, tetapi diambil alih oleh presiden. Nah itu pintu yang paling enak tuh. Iya, Jadi iya. betul cerocos menyerocos itu tetap terarah pada presiden tuh. Dan publik udah diam-diam sebetulnya menginginkan supaya 4 menteri ini ya udah kasih sinyal supaya presiden dipanggil kira-kira begitu kan. Iya, Dan iya. saya kira Mahkamah Konstitusi juga mulai ketagihan sensasi kan, bukan sensasi selebriti, tapi sensasi bahwa mereka paham bahwa makin lama keyakinan diri mereka tumbuh kan bersamaan Iya. dengan dukungan publik kan. Nah ini yang memungkinkan kita selalu ada semacam hal yang tak terduga bahwa tiba-tiba Mahkamah Konstitusi menjadi mahkamah yang betul-betul berakal sehat. Nah, itu Ya. baru kita tunjukkan bahwa bermutu pada akhirnya sistem yudisial kita karena didorong oleh opini publik. Yes, oke. Nah, ini memang kita tunggu, Bung Rocky. Saya sih sebenarnya sudah secara visual kemudian terbayang ketika Ibu Risma bicara di DPR kan, pada waktu itu, ketika ditanya soal bansos Yes. kok sudah tiba-tiba angkanya sangat tinggi dan kemudian digelontorkan menjelang pemilu, dia waktu itu karena dia memang tidak dilibatkan, dia menyatakan seperti ini bahwa memang ada uang yang sangat besar soal bansos itu, tapi kata dia seperti melihat ikan dalam akuarium saja karena dia nggak dilibatkan begitu. Ada lihat mondar mandir duit besar, tapi dia nggak bisa memegangnya gitu. Kelihatannya hakim konstitusi juga menginginkan ada waktu yang lebih panjang untuk bertanya. Kalau yang bertanya adalah apa namanya ini orang semacam Hotman juga ya itu jadi banyolan aja kan. Ya, Jadi ya. ada mutu pertanyaan nanti dihasilkan oleh hakim dan saya kira Ibu Risma dalam 2 hari ini udah bersiap-siap dengan Ya. jurus-jurus pamungkas dia. Ya, jangan lupa ya, besok jam 8 pagi kita mesti tonton itu karena sidangnya besok para menteri itu akan hadir dan dipastikan Pak Jokowi menyatakan juga mereka sudah pasti hadir, akan memberikan keterangan, bahkan Pak Muhajir Effendi yang katanya ada acara di Mesir harusnya datang itu dia batalkan karena mesti datang ke Mahkamah Konstitusi. Jadi jangan lewatkan itu ya. Ya, itu kabar baik bagi perubahan politik sebetulnya tuh. Ya. Oke. Baik, terima kasih Bung Rocky ya. Ya, Oke. sip.